Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kenakalan remaja akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini disusun oleh 1 Dwi Yuliandika Saputra NIM 55, 2 Muhammad Jafar Iqbal NIM 56, 3 Firda Fitria AP NIM 58, 4 Eli Elsa NIM 76. Langsung saja pada materinya. Yang pertama akan dijelaskan Mas Yulian Dika. Silahkan. Aku ya. Yulian Dika atau Jafar? Jafar. Pengertian kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat pola pikir, perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karena itu, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi, kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. 2. Penyebab kenakalan remaja. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, meliputi faktor kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikosomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, atau biasanya disebut karakter psikisnya. Yang kedua, faktor kondisi fisik. Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Yang ketiga, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Itupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan 2 tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi 1. Kurangnya perhatian dari orang tua. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya suatu keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan sifat remaja. Yang keempat, tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong.
Selanjutnya, perilaku yang merupakan kenakalan remaja. Berdasarkan pengertian kenakalan remaja di atas, kami mengadakan pengamatan tentang beberapa perilaku remaja yang termasuk kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar kami. 1. Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong atau tidak jujur. 2. Perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar. 3. Mengganggu teman baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. 4. Memusuhi orang tua dan saudara meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, tindakan kenakalan remaja sangat merugikan bagi remaja dan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori-teori dasar perilaku kenakalan remaja. Yang pertama yaitu teori differential association, yaitu merupakan teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland. Ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang kedua yaitu teori anomi. Teori anomi yang diajukan oleh Robert merupakan teori yang berorientasi pada kelas-kelas sosial. Istilah anomi sendiri sebetulnya berasal dari seorang pakar sosiologi Perancis Emile Durkheim yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Yang ketiga yaitu teori netralisasi. Teori ini pada dasarnya beranggapan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Menurut teori ini, orang-orang berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai atau yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Yang keempat yaitu teori kontrol. Teori ini sering juga disebut teori kontrol sosial. Berangkat dari asumsi atau beranggap bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi perilaku kenakalan remaja. Ada 3 macam tindakan dalam mengatasi kenakalan remaja, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Yang pertama ada preventif. Tindakan preventif dalam hal ini adalah tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja. Hal ini bisa dilakukan dengan pembinaan-pembinaan yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan antara lain 1. Pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi, pekerti, dan etiket. Yang kedua, motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik. Yang ketiga, menguatkan sikap mental remaja supaya dapat mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, memberikan pengarahan yang positif setiap hari. Yang kedua ada represif, yakni tindakan menghalangi timbulnya kenakalan remaja. Tindakan ini bisa dilakukan dengan memberi hukuman terhadap setiap perbuatan negatif atau kriminal yang dilakukan remaja. Dengan adanya hukuman atau sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja diharapkan agar jera dan tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. Yang ketiga ada kuratif. Tindakan kuratif atau disebut juga tindakan korektif, yaitu usaha untuk mengubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pengarahan dan pendidikan kepada para remaja. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui pembinaan secara khusus yang ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Kesimpulannya adalah masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dan
mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Jadi, kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Berdasarkan pengertian kenakalan remaja di atas, kami berikut beberapa contoh kenakalan yang akan dilakukan di sekitar kami. Yang pertama, perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur. Perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar. Mengganggu teman baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Memusuhi orang tua dan saudara meliputi perbuatan kasar, berkata kasar, dan tidak hormat pada orang tua dan saudara, dan lain sebagainya. Solusi mengatasi perilaku kenakalan remaja ada 3 macam, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Itu saja yang dapat kita kita presentasikan. Bila ada pertanyaan nanti bisa tanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.